Pengertian conditional sentence. Conditional sentence adalah kalimat majmuk yang memiliki sebuah kondisi tentang imajinasi, pengandaian, dan suatu hal yang belum pernah terjadi. Pengandaian yang diungkapkan ini bisa saja terwujud atau tidak terwujud. Conditional sentence terdiri dari independent clause dan dependent clause yang biasanya dimulai dengan kata if atau jika. Sebuah kalimat yang terdiri dari kedua klausa tersebut barulah bisa disebut conditional sentence, namun ada beberapa kalimat yang bisa saja diawali dengan when atau kapan. Bentuk dari conditional sentence adalah if, mean clause, plus main clause. If clause adalah klausa yang merupakan bagian dari pengandaian. Main clause adalah kalimat yang berisi konsekuensi dari kondisi pengandaian di awal kalimat. Selain itu, formula conditional sentence juga bisa dibalik menjadi main clause plus if, mean clause. Contoh-contoh kalimat conditional sentence. Yang A, if I save enough money, I can go to Bali this year. Jika aku menabung dengan cukup, aku bisa ke Bali tahun ini. Awal kalimat ini merupakan if, mean clause yang diikuti dengan main clause. B, my sister can have dessert if she finish her homework. Adikku bisa mendapatkan pencuci mulut jika ia menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Awal kalimat merupakan main clause dan diikuti dengan if, mean clause. Namun, sebelum kamu dapat menyusun kalimat yang baik, kamu harus memahami grammar yang ada pada bahasa Inggris terlebih dahulu. Buku Smartread Grammar bisa kamu gunakan untuk mempelajari berbagai tips dan trik memahami grammar dengan mudah. Tipe-tipe conditional sentence. 1. Conditional sentence tipe 0. Untuk tipe yang pertama ini, sebetulnya masih sederhana dan sangat mudah untuk dipahami. Conditional sentence 0 ini digunakan untuk mengungkapkan suatu fakta dengan rumus jika, maka dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti, jika hujan turun, maka jalanan akan basah. Jika panas terik, maka jemuran cepat kering, dan lain-lain. Kedua kalimat tersebut disebut conditional sentence 0 karena mengungkapkan sebuah fakta yang lumrah, sudah diketahui banyak orang. Conditional sentence 0 ini biasanya sering ditemukan dalam bentuk present tense. Rumusnya adalah if, mean, simple present, mean, if, mean, simple present. Contoh kalimat. Yang A, if you drink a glass of milk before sleep, you sleep well. Jika kamu minum segelas susu sebelum tidur, kamu akan nyenyak. Kalimat di atas adalah sebuah fakta. Banyak orang yang sudah mengetahui fakta bahwa minum susu sebelum tidur bisa membuat tidur jadi lebih nyenyak. B, if it rains, the road gets wet. Jika hujan, jalanan menjadi basah. Hal ini tentu saja sudah lumrah terjadi dan orang-orang pasti mengetahui fakta ini. C, if you start at the sun too long, your eyes damage. Jika kamu menatap matahari terlalu lama, maka matamu akan rusak. D, when she goes on a trip, she always takes a lot of videos. Ketika dia melakukan perjalanan, dia selalu mengambil banyak foto. Yang kedua yaitu conditional sentence tipe 1. Conditional sentence tipe 1 atau first conditional sentence adalah bentuk kalimat pengandaian yang digunakan untuk mengungkapkan ketika konsekuensi atau hasilnya memungkinkan untuk terjadi di masa yang akan datang. Hal ini bisa terjadi karena masih realistis atau masuk akal. Untuk kemungkinan pengandaian itu terjadi, maka dari itu first conditional sentence menggunakan kalimat dengan simple future. Rumus if plus simple present, simple future tense, atau simple future plus if plus simple present. Contoh kalimat. A, if you tell your mom the truth, she will forgive you. Jika kamu memberitahu ibumu yang sebenarnya, dia akan memaafkanmu. Kalimat di atas menyatakan bahwa masih ada kemungkinan jika ia jujur kepada ibunya, masih ada kemungkinan ibunya akan memaafkan dia. B, if I win the lottery, I will take you to Paris. Jika aku menang
letter, aku akan membawamu ke Paris. Kalimat di atas berarti menyatakan bahwa si penutur mengikuti undian lotre dan jika dia menang, dia akan membawa temannya ke Paris. Namun berarti ada kemungkinan dia kalah lonte sehingga dia dan temannya tidak jadi pergi ke Paris. Conditional sentence tipe 2. Conditional sentence tipe 2 atau second conditional sentence adalah kalimat pengandaian yang digunakan untuk mengungkapkan ketika konsekuensi atau hasilnya bisa terwujud, walaupun kemungkinannya sangat kecil untuk hal itu terwujud. Second conditional sentence sangat cocok digunakan untuk mengungkapkan mimpi dan angan-angan, walaupun belum tentu bisa terjadi, tapi bisa juga menjadi kenyataan. Second conditional sentence menggunakan would, could, dan might yang digunakan untuk menjelaskan seberapa besar kondisi tersebut akan terjadi. Rumus conditional sentence tipe 2 yaitu if plus past tense past future atau past future plus if plus past tense. Contoh kalimat conditional sentence tipe 2 yaitu A. If I become the president of this country, I will pay more attention to the education sector. Artinya, jika aku menjadi presiden di negara ini, aku akan lebih memperhatikan sektor pendidikan. Kalimat di atas tentunya mengungkapkan sebuah pengandaian tentang apa yang ingin dilakukan si penutur jika dia menjadi presiden. Dia menggunakan second conditional sentence, berarti dia berpikir bahwa mimpinya akan menjadi presiden hanya angan-angan belaka. Selanjutnya B. If I owned an amusement park, I might open it up to 24 hours. Artinya, jika aku punya taman hiburan, aku mungkin akan membukanya sampai 24 jam. Dari kalimat di atas, kita bisa mengetahui bahwa si penutur tidak mempunyai taman hiburan dan mungkin saja hal itu bisa terjadi. Namun kemungkinan untuk mimpi itu terjadi sangatlah kecil. Selanjutnya yaitu conditional sentence tipe 3. Conditional sentence tipe 3 atau third conditional sentence adalah kalimat pengandaian yang digunakan ketika ingin mengungkapkan sebuah kondisi yang tidak mungkin bisa terwujud sama sekali. Hal ini karena kondisi yang diungkapkan sangat mustahil atau hanya sebuah imajinasi. Third conditional sentence ini juga mengungkapkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sudah terjadi di masa lampau. Pada conditional sentence tipe 3 digunakan past perfect tense dan juga ditambahkan modal auxiliary would, should, could. Rumus conditional sentence tipe 3 yaitu if plus past perfect future perfect atau future perfect plus if plus past perfect. Contoh kalimat conditional sentence tipe 3. A. If my grades were good, I would have gotten a better job. Artinya, jika nilai-nilaiku bagus, aku pasti sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dari kalimat ini kita bisa mengetahui bahwa si penutur tidak memiliki nilai yang bagus semasa studinya dan dia saat ini tidak mendapatkan pekerjaan yang menurutnya bagus. Selanjutnya, if I had broken my arm, I would have traveled to Bali with my boyfriend. Artinya, jika aku tidak mematahkan tanganku, aku pasti akan pergi ke Bali bersama pacarku.
Dari kalimat ini kita tahu bahwa dia tidak bisa pergi ke Bali bersama pacarnya. Itu hanya angan-angan saja, karena si penutur sudah mematahkan tangannya sehingga dia tidak bisa pergi kemana-mana. Selanjutnya, if she had taken the bus, she would have had a car accident. Artinya, jika saja dia naik bus, dia tidak akan mengalami kecelakaan mobil. Selanjutnya yaitu pengertian subjunctive. Subjunctive is a sentence that serves to express the mood of the subject mentioned in it. Subjunctive adalah kalimat yang berfungsi untuk menyatakan suasana hati dari subjek yang disebut di dalamnya. Ketika menggunakan subjunctive, ada 3 macam bentuk pengandaian yang bisa kamu gunakan. Kamu bisa menggunakan subjunctive untuk berandai-andai terhadap sesuatu di masa lalu, masa sekarang, atau juga masa depan. Past tense, yaitu menyatakan masa lalu. Pada bentuk past, kalimat subjunctive menerangkan sesuatu yang tidak sesuai fakta di masa lalu. Bentuk ini bisa menggunakan 4 macam kata, yaitu wish, as if, would rather, dan if only. Berikut ini contoh penggunaannya. Yang pertama, subject plus wish plus subject plus had plus verb 3. Contoh, I wish I had met my brother that day. Yang artinya, aku berharap aku dapat bertemu saudaraku hari itu. Yang B, subject plus verb 2 plus verb 2 plus as if plus subject plus had plus verb 3. Contohnya, you played as if you had been winning. Yang artinya, kamu bermain seolah-olah kamu sudah menang. Yang C, subject plus would rather plus subject plus had plus verb 3. Contoh, I would rather you had gone home first yesterday. Yang artinya, aku lebih memilih kamu pulang lebih dulu kemarin. Yang D, if only plus subject plus had plus verb 3. Contohnya, if only she had helped me last night. Yang artinya, seandainya dia membantuku semalam. Yang kedua, yaitu present tense, yang menyatakan tentang masa sekarang. Pada bentuk ini, ada 4 jenis kata yang bisa digunakan, antara lain wish, as if, would rather, dan if only. Pengandaian ini bermaksud menyatakan keinginan seseorang terhadap keadaan yang sedang terjadi, namun sebenarnya tidak sesuai kenyataan. Rumus dan contohnya adalah seperti ini. Yang A, subject plus wish plus subject to plus verb to. Contohnya, I wish we had enough money so we can go traveling. Yang artinya, aku harap kita punya cukup uang supaya kita bisa pergi berlibur. Yang B, subject plus verb plus as if plus subject plus verb were. Contoh, he runs as if he were an athlete. Yang artinya, dia berlari seolah-olah dia seorang atlet. Yang C, subject plus would rather plus subject plus verb. Contoh, my father would rather I take that job. Yang artinya, ayahku lebih memilih aku mengambil pekerjaan itu. Yang D, if only plus subject plus verb to. Contoh, if only you stood closer, you can hear me. Yang artinya, seandainya kamu berdiri lebih dekat, kamu dapat mendengarku.
Yang ketiga yaitu future tense yang menyatakan tentang masa depan. Kalau bentuk ini kalimatnya menerangkan suatu harapan untuk masa yang akan datang. Artinya pengandaiannya masih mungkin terjadi. Cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Subject plus wish plus subject to plus could or would plus verb. Contohnya yaitu I wish he would remember me someday, yang artinya aku berharap dia akan mengingatku suatu hari. They wish you could help them tomorrow, yang artinya mereka berharap kamu dapat membantu mereka besok.